perlu menaruh koin di sini. Mesin otomatis ini akan memenuhi semua keinginan Anda. Joy telah kehilangan istrinya. Jadi dia memasukkan koin ke dalamnya. Klik tombol untuk mencari istri. Mesin memintanya untuk memberikan foto istrinya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia membuka majalah. Kemudian cari halaman dengan gambar babi. Kemudian biarkan pemindai berputar. Mesin bertanya padanya, apakah Anda yakin ini istri Anda? Joy tak segan-segan menekan setuju. Kemudian sebuah robot keluar. Ia meminta Joy menunggu di sini. Ia akan terbang sendiri untuk mencari istrinya. Pertama memindai wajah ini. Kulit hitam ini. Sepertinya bukan. Mencari di tempat lain. Akhirnya melihat target di sebuah van kargo. Coba scan. Kompatibilitasnya hingga 99%. Robot membuka kandang. Bawa babi gendut itu ke depan Joy. Setelah menyelesaikan tugasnya, robot juga membantu mereka mengambil foto kenang-kenangan. Senang melihat istri Joy lagi. Taruh babi gemuk di perahu kecil. Bersiap untuk pulang. Siapa sangka, robot tersebut akan memberikan sinyal peringatan. Mengingatkan pada kapal kecil. Jika ada bahaya, maka wajib membeli jaket pelampung baru untuk menjamin keselamatan. Setelah mendengar hal tersebut, Joy ingin mengusir robot tersebut. Siapa sangka, robot itu menarik istrinya. Saat hendak mengambil babi itu, keluarga babi gendut tiba tepat waktu. Dia mengeluarkan pistolnya. Tetapi malah membuat babi gemuk itu jatuh. Melihat babi gendut yang terluka, dia menembak robot itu lagi. Robot itu tiba-tiba meledak. Beberapa percikan api jatuh ke tangan Joy. Dia melihat tangannya terluka. Dia sangat marah. Ambil botol di sebelahnya dan lemparkan ke pria itu. Memikirkan dirinya sendiri baru saja membunuh babinya. Pria itu malu dan segera pergi. Tak disangka, babi gendut itu belum mati. Hanya dua kakinya yang patah. Melihat kaki babi gemuk itu terluka parah, Joy sangat sedih. Dia ingin memulihkan luka di tangannya. Namun semua uangnya sudah digunakan untuk mencari istri. Saat ini, robot di sebelahnya sedikit bergerak. Dia membuang banyak uang. Joy dengan cepat membawa uang itu ke konter penjual otomatis. Masukkan koin dan tekan tombol. Lalu masukkan tangannya ke dalam. Hanya membutuhkan waktu kurang dari beberapa menit. Luka Joy benar-benar hilang. Melihat tangan yang sehat, Joy sangat senang. Keluarkan sisa uang kertas. Beli banyak junk food. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa istrinya yang sakit masih terbaring di perahu. Melihat istrinya kehilangan kedua kakinya, Joy mulai menyesalinya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengambil uang itu untuk mentraktir istrinya. Dia membawa babi gemuk itu ke konter penjual otomatis. Tekan tombol mulai. Siapa sangka, kaki depan babi gendut itu berubah menjadi tangan manusia. Ternyata robot hanya bisa menyembuhkan manusia. Bahkan ketika pria itu masih bingung, robot itu baru saja hidup kembali. Dia melempar babi gemuk itu sebuah apel. Lalu lepaskan talinya, tangkap babi gendut itu. Di tempat lain, pria itu menemukan bahwa Joy telah menculik babinya. Jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada Joy. Dia pergi ke mesin otomatis, mengambil foto Joy yang menculik babinya. Setelah memeriksa sebentar, mesin otomatis mengeluarkan senjata dan medali. Memberinya hak untuk menangkap Joy. Pria itu dengan cepat menemukan Joy. Bawa dia ke depan mesin penjual otomatis. Pintu tiba-tiba terbuka, dan di dalam, sebuah tangan terjulur. Ternyata babi gendut itu telah menjadi pemilik baru dari mesin penjual otomatis tersebut. Karena pria itu sering menyalahgunakan babi gemuk akhirnya memiliki kesempatan untuk balas dendam. Pria itu dengan cepat melarikan diri. Setelah itu, Joy dan babi gemuk memiliki kehidupan yang hangat dan bahagia. Di padang pasir, ada mutiara yang besar. Untuk melindunginya, dibangun menara yang sangat tinggi, dikelilingi oleh dinding yang kokoh. Jembatan membentang di kastil. Akhirnya sekelompok tentara muncul di bawah tembok. Mereka memegang senjata di tangan mereka, menjaga mutiara sepanjang malam. Tapi hari itu, badai pasir melanda. Sekelompok tentara mengetahui bahwa ada pertanda, dan dengan cepat menutup pintu. Selanjutnya, langit ditutupi dengan pasir keemasan, dan monster menyerang tanpa henti. Sekelompok tentara mempersiapkan pertahanan dengan baik. Tapi beberapa detik kemudian, cakar tajam menembus dinding. Tentara sangat tegang.
Selanjutnya monster itu berhasil menyerbu ke dalam. Sekelompok tentara tidak punya waktu untuk menghindar. Hancur karena batu yang jatuh. Ternyata ini adalah kepiting raksasa. Kepiting itu menjatuhkan cakar besarnya, langsung menghancurkan para prajurit. Tujuannya sangat jelas. Itu adalah mutiara di menara. Melihat monster itu semakin dekat, dua tentara bergegas. Sepertinya mereka menabrak satu sama lain. Kemudian kedua tangan bergabung bersama dan seorang ksatria muncul. Dia menunggang kuda menuju kepiting. Setelah beberapa putaran, ksatria itu tertiup angin. Melihat ksatria yang terluka, kepiting menyerang sekali lagi di bahu ksatria. Selama kerusuhan, ksatria mengambil senjata, lewati mulut kepiting. Pada titik ini, dia menggunakan semua kekuatannya. Sekarang di sini, mutiara di menara memancarkan cahaya terang. Ksatria itu tampaknya mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia mengambil pedang besar dari pasir. Saat ksatria bersiap melawan kepiting, ada gelombang besar datang dari belakang, langsung dibebankan pada ksatria. Kemudian kepiting itu menarik diri. Seekor kepiting berlari menuju pantai. Mutiara hanyalah sebuah kelereng. Menara ini juga hanyalah permainan membangun istana pasir untuk anak-anak.